Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran ini. Pernahkah kalian menyadari hampir semua aktivitas kita sekarang tidak lepas dari teknologi digital? Mulai dari berkomunikasi, belajar, berbelanja, bahkan hingga memesan makanan. Semua bisa dilakukan hanya lewat satu sentuhan di smartphone. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teknologi digital di dalam pemasaran. Kita akan melihat bagaimana teknologi digital mampu membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar, bersaing secara kreatif, dan tentunya lebih dekat dengan konsumen. Nah, sekarang kenapa ya lebih banyak toko promosi lewat Instagram atau TikTok daripada pasang brosur di jalan? Jadi gini, kalau pakai brosur, informasi memang bisa tersebar, tapi terbatas. Hanya orang di sekitar lokasi yang bisa lihat, dan seringkali brosur malah berakhir di tempat sampah. Sedangkan lewat Instagram atau TikTok, satu postingan bisa lihat ribuan, bahkan jutaan orang dari berbagai daerah. Promosinya juga bisa lebih menarik, ada foto, video, musik, bahkan interaksi langsung dengan konsumen. Nah, jadi inilah alasan utama kenapa banyak toko beralih ke media sosial. Nah, sekarang apa sih peran teknologi digital dalam pemasaran? Teknologi digital adalah penggunaan perangkat elektronik, baik itu HP, komputer, internet, aplikasi, dan media sosial, ataupun e-commerce, untuk mendukung kegiatan manusia, termasuk dalam pemasaran. Jika dulu pemasaran hanya melalui spanduk, brosur, atau pasar tradisional, kini pemasaran bisa dilakukan lewat Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, hingga WhatsApp bisnis. Jadi, produk kita akan mudah untuk dikenal oleh masyarakat luas. Bagaimana teknologi digital berperan dalam pemasaran? Nah, baik. Untuk yang pertama, mempromosikan produk akan lebih mudah. Cukup posting di Instagram, TikTok, atau marketplace, produk kita langsung bisa dilihat banyak orang. Yang kedua, bisa menjangkau konsumen lebih luas. Tidak hanya orang sekitar kita, tapi juga konsumen dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Yang ketiga, memudahkan komunikasi dengan konsumen. Bisa lewat chat, komentar, atau DM, penjual bisa langsung merespon pertanyaan konsumen dengan cepat. Dan yang keempat, transaksi jadi lebih mudah. Konsumen bisa bayar lewat transfer, e-wallet, atau COD tanpa harus datang langsung ke toko. Dan yang terakhir, teknologi digital memudahkan kita dalam menganalisis pasar. Kita bisa tahu siapa saja yang melihat, menyukai, atau membeli produk kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat penerapan teknologi digital dalam pemasaran. Yang pertama, yaitu memperluas jangkauan pasar. Jadi, dengan teknologi digital, produk yang tadinya hanya dikenal di daerah lokal bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Contohnya, keripik singkong dari Bandung bisa kita pesan di Jakarta lewat Shopee. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya promosi. Promosi lewat media sosial jauh lebih murah dibanding iklan di TV atau koran. Misalnya, UMKM batik bisa pasang iklan di Instagram hanya dengan Rp50.000 saja dan sudah menjangkau ribuan calon pembeli. Yang ketiga, membangun brand awareness atau kesadaran merek. Produk jadi lebih mudah dikenal dan diingat konsumen. Contohnya, minuman es kopi susu lokal bisa viral di TikTok dan akhirnya jadi tren. Yang keempat, meningkatkan interaksi dengan konsumen. Penjual bisa langsung menjawab pertanyaan, menerima pesanan, bahkan menanggapi keluhan dengan cepat. Contohnya, UMKM menggunakan WhatsApp bisnis dengan balasan otomatis untuk melayani pelanggan. Yang kelima, memudahkan transaksi dan distribusi. Nah, sekarang pembayaran bisa dilakukan lebih cepat dan praktis lewat e-commerce, sementara pengiriman dibantu oleh kurir online. Misalnya, toko kue menerima pembayaran lewat OVO atau GoPay, lalu mengirim produk melalui kurir instan. Nah, jadi dengan teknologi digital, pemasaran menjadi lebih mudah, murah, luas, dan efisien. Nah, sekarang kita akan membandingkan pemasaran digital dengan pemasaran konvensional. Yuk kita lihat kelebihan dan kekurangannya.
Nah, yang pertama, dari segi biaya, pemasaran digital lebih murah, bahkan bisa gratis. Misalnya, promosi lewat Instagram. Sedangkan pemasaran konvensional lebih mahal karena butuh biaya cetak brosur atau iklan di koran dan TV. Yang kedua, dari segi jangkauan. Pemasaran digital sangat luas, bahkan bisa menjangkau konsumen di luar kota atau luar negeri. Tapi, pemasaran konvensional jangkauannya terbatas, biasanya hanya di daerah tertentu. Nah, kemudian dari segi interaksi. Digital memungkinkan interaksi langsung lewat chat atau komentar. Sementara konvensional tidak bisa langsung, konsumen harus datang ke toko. Nah, kemudian dari segi kecepatan, informasi di media digital sangat cepat menyebar. Sedangkan pada konvensional, penyebarannya lebih lambat, tergantung media cetak atau tatap muka. Dari segi kepercayaan, pemasaran konvensional lebih terpercaya karena ada tatap muka langsung. Sedangkan di digital ada resiko penipuan, misalnya akun palsu atau produk tidak sesuai dengan gambar. Dan yang terakhir, dari segi fleksibilitas, pemasaran digital bisa dilakukan kapan saja, cukup dengan HP dan internet. Tetapi pemasaran konvensional terbatas, misalnya harus menunggu toko buka atau media cetak terbit. Nah, jadi pemasaran digital punya banyak kelebihan, seperti lebih murah, cepat, luas, dan fleksibel. Tapi juga punya kekurangan, terutama soal kepercayaan dan resiko penipuan. Sementara pemasaran konvensional lebih terpercaya, tapi biayanya mahal dan jangkauannya terbatas. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah merancang strategi pemasaran digital. Yang pertama, analisis produk dan konsumen. Jadi, tanyakan dulu apa keunggulan produk kita dan siapa target konsumennya. Misalnya, produk teh herbal buatan sekolah. Targetnya adalah orang tua dan remaja yang suka minuman sehat. Langkah kedua, kita pilih platform digital yang tepat. Bisa Instagram dan TikTok cocok untuk produk makanan atau minuman karena visualnya menarik. Atau marketplace seperti Shopee atau Tokopedia cocok untuk fashion, kerajinan, atau elektronik. Dan WhatsApp bisnis cocok untuk komunikasi langsung dan pesanan cepat. Nah, langkah ketiga, buat konten promosi yang menarik. Kita bisa menggunakan foto produk yang jelas dan estetik. Tambahkan video pendek seperti Reels atau TikTok, tampilkan testimoni pelanggan, dan jangan lupa promo menarik, misalnya diskon, giveaway, atau bundling. Langkah keempat, jadwalkan posting dan promosi. Upload konten minimal 3 kali seminggu. Gunakan hashtag populer agar lebih mudah ditemukan. Dan jangan lupa selalu berinteraksi dengan followers. Langkah yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Kita harus cek insight, postingan mana yang paling banyak dilihat. Kalau strategi belum efektif, ubah cara promosi sampai hasilnya lebih baik. Nah, jadi strategi pemasaran digital tidak asal posting, tapi harus dirancang dengan langkah-langkah yang tepat. Analisis produk, pilih platform, buat konten menarik, jadwalkan promosi, dan lakukan evaluasi. Nah, tadi kita sudah bahas bersama tentang teknologi digital di dalam pemasaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pemasaran digital adalah keterampilan penting di era sekarang. Dengan strategi yang tepat, produk lokal sekalipun bisa dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba menerapkan strategi pemasaran digital, baik untuk tugas sekolah maupun usaha nyata. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.